tidak hanya menyajikan kesejukan dan keindahan alam, Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah juga menjadi habitat tanaman tembakau. Salah satu jenisnya tumbuh subur dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Saya beruntung sekali bisa datang ke Desa Legok-Sari pada saat masa panen tembakau. Karena masa panen tembakau ini adanya cuma setahun sekali dan hanya 3 bulan saja. Biasanya sebelum panen tembakau, warga di sini mengadakan ritual atau tradisi yang namanya Tungguk Mbako. Tungguk tembakau merupakan ritual adat para petani tembakau saat akan melaksanakan petik panen. Upacara ini biasanya dilakukan bisa perseorangan atau bersifat personal, hanya melibatkan sedikit orang dan biayanya ditanggung oleh pribadi warga. Setelah penaburan beras Kapuroto, sekarang dilanjut dengan penyiraman salah satu tanaman sebagai simbolik, disiram pakai air asam jawang ya Pak? Iya, asam jawang. Tujuannya supaya pemilik tanaman itu memiliki perasaan yang adem. Mas ya, gurih ya Mas ya? Gurih, mantap. Mantap ya. Kayak ono belacan kae. Apa Mas? Apa? Depan. Sebelah mana Mas? Wah. Oh, depan kanan Mas. Wah, Gia, Rena. Ayo cepat. Mana Pak, jagain Pak. Alon Pak. Ya sebelah sana Pak. Tangkap Mas, pelan. Wah, Gia, wis kena Gia, belacane Gia. Ayo. Alon. Jadi belacan ini tuh nyasar ya Mas ya. Bisa jadi nyasar, terpisah dari orang tuanya, atau dia lagi cari makan. Kucing hutan bertubuh lebih besar dari kucing domestik. Bulunya berwarna abu-abu gelap dengan corak totol-totol. Kucing hutan juga memiliki ekor yang panjang, bahkan lebih dari setengah panjang badannya. Meski disebut kucing hutan, habitatnya tidak hanya di dalam hutan. Bukan seperti kucing biasa, jenis kucing ini termasuk ke dalam satwa liar yang dilindungi. Jadi biasanya kalau udah ditangkap gini diapain Mas? Dilepas ke habitat yang lebih jauh dari pemukiman warga. Oh gitu, jadi direlokasi ya Mas ya? Oke, ya wis, langsung kita relokasi aja ya. Iya. Di sini ya Mas ya. Nah, kita udah sampai tempat relokasi si kucing hutan ini. Ini keluarnya harus hati-hati ya Mas. Jadi kalau kita bertemu sama kucing hutan, ini nggak boleh dipelihara, apalagi diperjualbelikan. Dan di sini ada adik-adik, sekalian edukasi buat mereka. Kalau ketemu kayak gini nggak boleh dipelihara, harus dilepasin ya, biar di habitat aslinya ya. Nggak mau keluar dia Mas ya? Nah, jadi dia baru datang ke tempat ini, dia masih menyesuaikan sama lingkungannya, jadi dia adaptasi. Tapi ini ntar ditinggal, dia mau keluar ya? Jadi kita tinggal aja biar dia cari makan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Temanggung yang paling banyak menghasilkan serintil dengan kualitas terbaik yang berpusat di Desa Legok-Sari. Nah, daun tembakau yang bisa dipanen itu yang sudah mulai menua dan warnanya berubah menguning kayak gini nih. Kalau yang ini bisa nggak Pak? Itu biasanya dipotong, yang kering tinggal. Oh, yang kering tinggal. Berada pada ketinggian antara 1.200 sampai 2.000 mdpl, terletak di lereng Gunung Sumbing sebelah timur. Letak Desa Legok-Sari sangat menguntungkan. Produktivitas tembakau yang ditanam pada lahan di lereng Gunung Sumbing bagian timur lebih baik dibandingkan dengan tanaman tembakau di lahan lain. Intensitas sinar matahari yang tinggi biasanya didapatkan pada waktu pagi hari hingga menjelang siang, yang banyak diperoleh di lahan lereng timur Gunung Sumbing. Sebenarnya tumbuhan tembakau ini bisa menghasilkan daun dengan kualitas terbaiknya itu saat musim kemarau. Tapi ini sebenarnya sekarang musim kemarau ya Pak? Iya.
Tapi kebetulan iya udah turun hujan 2 bulan lebih awal ya. Makanya daunnya banyak yang rusak seperti ini nih. Makanya ini sebelum rusak parah, mendingan langsung cepet-cepet dipanen ya Pak. Panen sebaiknya dilakukan saat pagi hari setelah embun menguap sampai siang hari. Daun yang telah dipetik segera diproses. Tak hanya daun tembakau, bunganya pun dapat dimanfaatkan. Bunga tembakau di sini juga harus dipetik, tapi bukan untuk dikasih ke seseorang. Ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman ininya ya Pak ya. Pertumbuhan bunga tembakau ini ternyata cepet banget. Dia setiap 14 hari dia tumbuh lagi. Jadi setelah dipotong ini ntar 14 hari dia tumbuh lagi. Lihat aja di belakang saya, banyak banget. Karena daun tembakaunya udah terkumpul dan ini harus segera diproses. Katanya ini juga bisa diolah ya? Bisa, Mbak. Saya juga penasaran nih. Yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Bunga tembakau, meski terdengar tidak biasa, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi olahan. Bunga tembakaunya mau kita olah jadi sego buntel kembang bako. Emang enak, Bu? Enak. Sebelum dimasak, bunga tembakau harus dipisahkan dahulu dari getahnya. Biar makin mantep, kita kasih ikan layur sama ikan asin. Untuk membuat sego buntal ini hanya mengandalkan bumbu rajangan. Bumbu yang udah dirajang ditaruh di nasi, di atas nasi yang udah setengah mateng. Jadi tinggal ditabur-tabur aja. Kalau udah kemerangseng tinggal dikukus. Kurang lebih berapa lama, Bu? 30 menit. 30 menit aja. Oke, karena nasinya tadi udah setengah matang ya. Udah setengah matang. Wah, aromanya. Pokoknya kalau makanan dibungkus sama daun pisang, aromanya tuh khas banget. Oke, mumpung masih hangat-hangat, waktunya kita makan. Tadi Bapak mana, Bu? Pak, dibantu dulu. Pak, ayo makan. Enak, Bu. Pahit nggak Mbak bunganya? Pahit mirip kayak daun pepaya. Oh iya. Tapi kalau dicampur sama ikannya, sama nasi yang anget, tambah bumbunya tadi, perpaduan rasa yang pas banget. Mantap ya. Sebenarnya bunga tembakau ini bukan makanan sehari-hari, tapi mumpung pas lagi panen, terus ada bunganya, makanya dimanfaatkan sama warga untuk biasanya bekal ya, Bu ya? Iya. Bekal makanan saat berladang. Ikuti jejak saya, jejak petualang.